Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengukuran eksternal pada mata kuliah manajemen strategi. Di sini saya selaku moderator serta materi pertama. Nama saya Ganis Septiani, NPM 1702-1044. Yang pertama pembahasannya tentang pengertian lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal perusahaan yaitu bersifat menantang dan kompleks, sehingga perusahaan harus mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi peluang serta ancaman yang ada di dalam lingkungan eksternal tersebut. Lingkungan eksternal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu lingkungan eksternal pada bagian umum, yaitu mencakup tentang demografi, ekonomi, politik, serta hukum, sosial, dan budaya. Kemudian bagian yang kedua itu lingkungan industri, yang di dalamnya terdapat faktor-faktor ancaman masuknya pelaku baru, kekuatan posisi pemasok, serta kekuatan posisi pembeli, dan ancaman produk pengganti. Di dalam sebuah perusahaan, manajer harus mengerti posisi perusahaan mereka relatif terhadap saing dalam hal dimensi strategi yang penting. Kemudian di dalam sebuah perusahaan itu memiliki sebuah industri. Industri tersebut adalah kelompok perusahaan yang menghasilkan produk yang mirip atau merupakan mengganti satu sama lain. Kemudian dalam hal persaingan, perusahaan ini saling mempengaruhi. Biasanya industri terdiri atas berbagai ragam strategi bersaing yang digunakan perusahaan dalam mengejar daya saing strategi dan profitabilitas tinggi. Kemudian dibanding dengan lingkungan umum, lingkungan industri memiliki efek yang lebih langsung terhadap daya saing strategis serta profitabilitas dalam perusahaan. Kemudian intensitas bersaing dalam industri tersebut serta potensi laba dalam industri tersebut merupakan fungsi 5 kekuatan dalam sebuah persaingan. Selanjutnya lingkungan eksternal juga disebut sebagai lingkungan bisnis. Menurut Wilson yang dikutip dalam bukunya, kemudian selanjutnya menurutnya terdapat 3 fakta yang terdapat dalam sebuah lingkungan eksternal. Yang pertama itu fakta objektif, yaitu suatu realitas yang dapat diukur serta dapat didefinisikan. Yang kedua fakta subjektif, yaitu merupakan suatu karakteristik khusus tergantung dari interpretasi serta persepsi individu masing-masing. Kemudian yang ketiga, pembagian antara organisasi serta lingkungan yang tidak jelas dan lingkungan tercipta serta didefinisikan oleh individu masing-masing. Kemudian menurut David dalam bukunya ia mengungkapkan bahwa analisis terhadap lingkungan eksternal bisa juga disebut sebagai audit eksternal, di mana audit tersebut fokus untuk menilai tren serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kendali perusahaan. Kemudian dalam lingkungan eksternal ini, dalam analisis lingkungan eksternal dapat dilakukan pengamatan kondisi eksternal perusahaan serta mengidentifikasi faktor-faktor strategis eksternal perusahaan yang menjadi peluang serta ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Kemudian pada analisis lingkungan eksternal ini dibagi menjadi 2, yaitu analisis lingkungan makro dan lingkungan mikro. Saya Neti Adik Putri, NPM 1702-1065. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis lingkungan mikro. Analisis lingkungan mikro ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada lingkungan politik. Kebijakan-kebijakan pemerintah mempunyai pengaruh terhadap suatu perusahaan. Contohnya seperti pajak, di mana kebijakan pemerintah terhadap pajak akan menyebabkan suatu perusahaan itu harus meningkatkan atau menurunkan harga jualnya. Yang kedua ada lingkungan ekonomi. Faktor-faktor ekonomi seperti suku bunga naik, tren nilai mata uang itu akan mempunyai dampak langsung terhadap suatu bisnis. Misalnya suku bunga naik itu akan berpengaruh terhadap biaya modal menjadi sangat besar, sehingga perusahaan akan
memiliki hutang yang bisa saja semakin tinggi. Kemudian tren kenaikan nilai mata uang juga itu akan menaikkan nilai barang atau jasanya. Yang ketiga ada lingkungan sosial dan budaya. Perubahan ini akan berdampak besar terhadap produk atau jasa, karena perubahan yang terjadi akan membentuk cara hidup, bekerja, berproduksi, dan berkonsumsi dari masyarakat. Misalnya, tren global warming akan menyebabkan pola konsumen yang akan berpindah pada produk dan jasa yang ramah lingkungan. Yang keempat ada lingkungan teknologi. Perkembangan teknologi yang semakin pesat secara langsung akan berpengaruh terhadap suatu perusahaan. Teknologi memberikan perbedaan hubungan dengan konsumen. Misalnya kemunculan ATM pada industri perbankan. Nama saya Erinda Sari, NPM 1702100037. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis lingkungan makro. Lingkungan makro terdiri dari faktor-faktor yang sulit dikendalikan karena berada di luar lingkungan atau di luar jangkauan manajemen perusahaan. Untuk memudahkan menganalisis, seringkali komponen lingkungan makro disingkat sebagai PEST, yaitu politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Lingkungan politik yaitu kebijakan-kebijakan pemerintah, di mana pemerintah mempunyai pengaruh terhadap perusahaan. Contohnya adalah pajak, di mana kebijakan pemerintah terhadap pajak akan menyebabkan perusahaan harus meningkatkan atau mengurangi harga jualnya. Kebijakan tersebut akan berpengaruh terhadap perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Yang kedua, lingkungan ekonomi. Faktor-faktor ekonomi seperti suku bunga yang naik, tren nilai mata uang yang naik akan mempunyai dampak langsung terhadap sebuah bisnis. Misalnya suku bunga naik, tentunya akan berpengaruh terhadap biaya modal menjadi sangat besar, sehingga hutang pun akan semakin tinggi. Tren kenaikan nilai mata uang akan berpengaruh terhadap barang dan jasa yang semakin naik. Yang ketiga yaitu lingkungan sosial dan budaya. Perubahan terhadap sosial dan budaya akan berdampak besar terhadap produk dan jasa, karena perubahan yang terjadi akan membentuk cara hidup, bekerja, berproduksi, dan berkonsumsi dari masyarakat. Misalnya, tren global warming akan menyebabkan pola konsumen yang akan berpindah pada produk dan jasa yang ramah lingkungan. Yang terakhir yaitu lingkungan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat secara langsung akan mempengaruhi perusahaan teknologi, memberikan perbedaan-perbedaan hubungan dengan konsumen. Misalnya, kemunculan teknologi ATM pada industri perbankan atau kompleksitas desain yang mulai bisa teratasi dengan adanya teknologi informasi. Saya Sarah Pelita dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang audit eksternal. Audit eksternal bertujuan untuk mengembangkan sejumlah kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dan ancaman yang sebaiknya dihindari. Audit eksternal ditujukan untuk mengidentifikasi variabel-variabel penting yang dapat direspon dengan tindakan. Perusahaan sebaiknya merespon secara ofensif atau defensif terhadap faktor-faktor dengan strategi yang dapat meminimalisasi dampak ancaman potensial. Untuk melakukan audit eksternal, sebuah perusahaan harus terlebih dahulu mengumpulkan intelijen kompetitif dan informasi mengenai berbagai tren ekonomi, sosial, budaya, demokrasi, lingkungan, politik, pemerintahan, hukum, dan teknologi. Begitu terkumpul informasi harus disesuaikan dan dievaluasi. Satu atau serangkaian rapat manajer dibutuhkan untuk secara
bersama-sama mengidentifikasi peluang dan ancaman terpenting yang dihadapi perusahaan. Faktor-faktor eksternal utama ini bisa berubah dari waktu ke waktu dan antara satu industri dengan industri lainnya. Freud menemukan bahwa faktor-faktor eksternal utama ini yang pertama, penting untuk pencapaian tujuan jangka panjang dan tahunan. Yang kedua, terukur. Yang ketiga, bisa diterapkan untuk semua perusahaan saingan. Itulah penjelasan dari saya, audit eksternal. Terima kasih. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.